Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Wastono kelas SI 203 yang pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan ringkasan materi yang membahas mengenai sistem input-output. Skema komputer. CPU yang mengendalikan semua unit sistem komputer yang lain dan mengubah input menjadi output. Primer storage, penyimpanan primer, berisi data yang sedang diolah dan diprogram. Kontrol unit, unit pengendali, membuat semua unit bekerja sama sebagai suatu sistem. Arithmetic and logic unit, tempat berlangsungnya operasi perhitungan matematika dan logika. Unit input, memasukkan data ke dalam primer storage. Penyimpanan sekunder, menyediakan tempat untuk menyiapkan program dan data saat tidak digunakan. Unit output, mencatat hasil pengolahan. Perangkat keras input-output. Terdapat beberapa jenis perangkat input-output, seperti perangkat penyimpanan disk tape, perangkat transmisi, network card, modem, dan perangkat antarmuka dengan pengguna screen, keyboard, mouse. Perangkat tersebut dikendalikan oleh instruksi input-output. Alamat-alamat yang dimiliki oleh perangkat akan digunakan oleh input-output. Beberapa konsep yang umumnya digunakan ialah port, bus, dan pengendali. Port ialah koneksi yang digunakan oleh perangkat untuk berkomunikasi dengan mesin. Bus ialah koneksi yang menghubungkan beberapa perangkat menggunakan kabel-kabel. Pengendali ialah alat elektronik yang berfungsi untuk mengoperasikan port, bus, dan perangkat. Perangkat input-output. Perangkat input-output dapat dibagi secara umum menjadi dua kategori, yaitu perangkat blok dan perangkat karakter. Perangkat blok menyimpan informasi dalam sebuah blok yang ukurannya tertentu dan memiliki alamat masing-masing. Umumnya blok berukuran antara 512 bits sampai 3760 bits. Keuntungan dari perangkat blok ini ialah mampu membaca atau menulis setiap blok secara independen. Disk merupakan contoh perangkat blok paling banyak digunakan. Tipe lain perangkat input-output ialah perangkat karakter. Perangkat karakter mengirim atau menerima sebaris karakter tanpa menghiraukan struktur blok. Tipe ini tidak memiliki alamat dan tidak memiliki kemampuan mencari. Printer dan antarmuka jaringan merupakan contoh perangkat jenis ini. Beberapa perangkat tidak memenuhi kriteria tersebut, contohnya jam yang tidak memiliki alamat dan juga tidak mengirim dan menerima barisan karakter. Yang ia lakukan hanya menimbulkan interupsi dalam jangka waktu tertentu. Pengendali perangkat. Unit input-output mengandung komponen mekanis dan elektronis. Komponen elektronis ini disebut pengendali perangkat atau adapter pada PC. Komponen ini biasanya berupa kartu sirkuit yang dapat dimasukkan ke dalam slot pada motherboard komputer. Perangkat mekanis berupa perangkat itu sendiri. Kartu pengendali biasanya memiliki sebuah hubungan. Beberapa pengendali dapat menangani 2, 4, atau
menghubungkan dengan 8 perangkat yang sejenis. Sistem operasi hampir selalu berhubungan dengan pengendali, bukan dengan perangkat secara langsung. Sebagian besar komputer yang berukuran kecil menggunakan model bus tunggal untuk berkomunikasi antar CPU dan pengendali. Sedangkan yang berukuran besar umumnya menggunakan model yang berbeda dengan bus banyak dan input-output. Peralatan input. Alat input dibagi ke dalam dua golongan, yaitu alat input langsung dan tidak langsung. Bila terminal dihubungkan dengan pusat komputer yang letaknya jauh dan terminal melalui alat komunikasi, maka disebut dengan nama Remote Job Entry, RJE, terminal atau Remote Base Terminal. Alat input langsung terdiri dari beberapa golongan, yaitu keyboard, pointing, drive, scanner, voice rocker. Alat input tidak langsung terdiri dari Keito-Care, Keito-Tab, dan Keito-Disk. Input hardware. Input hardware digunakan untuk mentransmisikan data ke processing dan storing hardware. Peralatan yang paling populer untuk memasukkan data yaitu kombinasi antar keyboard dan layar monitor, juga input hardware lainnya yaitu mouse, scanner, voice, dan lain sebagainya. Yang dipakai untuk memasukkan suara manusia ke dalam sync interpreter. Hardwiring Roach-Pintion Dev digunakan untuk memasukkan data dengan cara menulis pada elektronik yang sensitif. Modem merupakan salah satu jenis alat input data untuk menghubungkan komputer dengan komputer lainnya melalui jaringan telepon. Peralatan input. Keyboard dihubungkan ke komputer dengan sebuah kabel yang terdapat pada keyboard, mouse, dan scanner. Output driver. Output yang dihasilkan dari pemroses dapat digolongkan menjadi 4 bentuk, yaitu tulisan, huruf, angka, simbol khusus, image, dan bentuk grafik atau gambar, suara, dan bentuk lain yang dapat dibaca oleh mesin. Peralatan output dapat berupa hard copy disk, yaitu alat yang digunakan untuk mencetak tulisan dan pada media kertas seperti kertas atau film. Soft copy disk yaitu alat yang digunakan untuk menampilkan tulisan dan pada media lunak berupa sinyal elektronik. Auto disk printer, driver plotter digunakan untuk tujuan ilmiah dan rekayasa. Salah satu aplikasi khususnya adalah CAD, di mana desain mesin atau arsitektur diciptakan oleh komputer dan dikeluarkan outputnya pada graph plotter monitor. Bus struktur logik. Komputer pribadi memiliki sebuah bus tunggal yang digunakan untuk menghubungkan CPU, memori, dan peranti-peranti input-output. Sebagian besar sistem memiliki 2 bus atau lebih. Bus kecepatan tinggi untuk papan-papan input-output modern, dan bus kecepatan rendah untuk papan-papan input-output yang lebih lama. Masing-masing peranti input-output terdiri atas 2 bagian. Bagian yang memuat sebagian besar elektronik yang disebut pengontrol. Bagian yang memuat piranti input-output misal disk drive.
Pengontrolan memiliki tugas mengontrol piranti input-output dan menangani akses bus untuk piranti input-output tersebut. Memilih aliran-aliran bit menjadi satuan-satuan dan menulis setiap satuan ke dalam memori. Sebuah satuan adalah satuan word atau lebih. Dapat melakukan akses memori langsung dengan suatu sistem. Akses yang dilakukan oleh sebuah pengontrol untuk membaca dan menuliskan data pada atau dari memori tanpa intervensi CPU. Input handler apabila suatu transfer selesai akan pengontrolan biasanya menyebabkan suatu interput yang memaksa CPU untuk menunda menjalankan program dan mulai menjalankan prosedur khusus yang disebut interrupt handler. Interrupt handler adalah kondisi di mana CPU menunda program yang sedang dijalankan dan berganti menjalankan program khusus pada saat akses memori langsung sedang berlangsung dan minta interrupt. Macam bus. Bus arbiter adalah sebuah chip yang menentukan untuk mendapatkan giliran pertama pengguna bus. Bus ISA adalah suatu rancangan komputer yang tetap mempertahankan bus PC lama. Bus ISA adalah suatu rancangan komputer yang menggunakan bus multipel, di mana salah satu busnya adalah bus ISA. Bus PCI, suatu rancangan komputer yang dapat digunakan dalam banyak konfigurasi dan memiliki sebuah penghubung kepada bus ISA. Modul dan fungsi modul input-output. Modul input-output interface dengan CPU dan memori. Interface ke satu atau lebih peripheral. Fungsi modul input-output, kontrol dan tim. Komunikasi CPU, drive untuk komunikasi, data buffering, detection error. Langkah-langkah penanganan input-output. CPU mengecek satu modul input drive. Input-output modul mengirimkan statusnya. Jika ready, CPU meminta transfer data. Input-output modul mengambil data dari drive. Input-output modul transfer data ke CPU dalam variasi output yang diinginkan. Metode operasi sistem input-output. Input-output terprogram. Input-output interpret drive. Drive memory access DMA. Input-output terprogram. Pada input-output terprogram, data saling diperuntukkan antara prosesor dengan modul input-output. Ketika prosesor sedang mengeksekusi program dan menemukan instruksi yang berkaitan dengan input-output, maka proses akan mengeksekusi instruksi itu dengan mengeluarkan perintah ke modul input-output yang sesuai. Modul input-output akan membentuk tindakan yang diminta, kemudian menetapkan bit-bit yang sesuai alamat registrasi status input-output. Modul input-output tidak akan mengambil tindakan lebih lanjut untuk mengingatkan prosesor. Dalam keadaan tertentu, model input-output tidak menginterupsi prosesor. Input-output interput driven.
Prosesor mengeluarkan perintah input-output dilanjutkan dengan mengeksekusi instruksi yang lain dan diinterupsi oleh modul input-output ketika instruksi tersebut telah selesai dilaksanakan. Pada akhir setiap siklus instruksi, prosesor memeriksa instruksi. Ketika instruksi terjadi dari modul input-output terjadi, proses menyimpan konteks program yang sedang berlangsung dan memproses instruksi dalam melanjutkan eksekusi. Direct Memory Card (DMA). Pada mode ini, modul input-output dan memori utama saling bertukar data secara langsung tanpa melibatkan prosesor. Dapat kita lihat di tabel ini. Di memori akses DMA digunakan untuk input drive yang dapat memindahkan data dengan kecepatan tinggi, mendekati frekuensi bus memori. Drive control memindahkan data dalam blok-blok dari bus langsung ke memori utama, atau sebaliknya tanpa campur tangan prosesor. Interrupt hanya terjadi tiap blok, bukan tiap watt atau bit data. Seluruh proses DMA dikendalikan oleh sebuah kontrol bernama DMA. DMA mengirimkan atau menerima sinyal dari memori dan input-output drive. Prosesor hanya mengirimkan alamat awal data, tujuan data, panjang data ke DMA. Pada prosesor hanya terjadi saat proses transfer selesai. Terdapat pengguna bus memori yang diperlukan DMA control didapatkan dengan bantuan bus Airbit yang dalam PC sekarang berupa input-output, suatu alat yang digunakan untuk menghubungkan suatu piranti dengan CPU melalui bus. Fungsi umum mensinkronkan data transfer antara CPU dan piranti input-output. Interfacing input-output, fungsi detail, penyedia status piranti input-output bagi CPU, memiliki kemampuan interupsi DMA, mampu mentransfer instruksi CPU ke piranti, mampu berfungsi sebagai buffer storage dan data transfer, mampu melakukan pengujian kesamaan data, mampu mencode dan mengerti data, memiliki fasilitas khusus konversi data paralel ke serial engineering karakter, V1, V2, Backend, delete, dan lain-lain, menyediakan sinyal satu operasi. Interfacing input-output, komponen utama, driver independent, struktur interface, registrasi bus. Sistem prosesor, input-output, general prosesor komputer yang berisi sejumlah seluruh DMA, CPU tersendiri dan menjalankan secara paralel. Fungsi sebagai piranti float dan float-add yang menangani setiap aspek input-output dan menyediakan pengendali input-output khusus yang disebut input-output cancel. Terima kasih. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.